Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Berwijaya dari kelas Akuntansi Syariah 2C akan mempresentasikan tentang reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan adalah kegiatan mengolah sumber bacaan dengan menyajikan dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan sebelumnya. Dalam reproduksi bacaan meliputi 8 susunan, yaitu 1 ada ringkasan, 2 ikhtisar, 3 ada resensi, 4 rangkuman, 5 ada sintesis, 6 abstrak, 7 simpulan, 8 sinopsis. Ringkasan. Pertama dari ringkasan. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Kata prasis berarti memotong atau memangkas. Karena itu membuat ringkasan dari bacaan atau tulisan yang panjang dapat diumpamakan seperti memangkas batang pohon hingga tersisa batang, cabang, dan ranting beserta dedaunan yang diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas, yaitu ada 1. Kalimat dalam paragraf dapat diabaikan jika hanya berupa ilustrasi atau deskripsi yang menjelaskan gagasan utama paragraf sebelumnya. Jika memang penting, beberapa paragraf dapat dirangkai menjadi 1 kalimat. 2. Jangan memasukkan gagasan, komentar, dan interpretasi peringkas ke dalam ringkasan. 3. Buanglah contoh dan penjelasan, ubahlah dialog menjadi tidak langsung. Yang kedua adalah ikhtisar. Baik ringkasan maupun ikhtisar merupakan kegiatan menyusun intisari bacaan asli. Ikhtisar sebaiknya disusun setelah menghasilkan ringkasan. Pada intinya, bentuk dari ikhtisar lebih bebas daripada bentuk ringkasan. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhtisar merupakan pandangan secara ringkas atau yang penting saja. Ciri-ciri sebuah ikhtisar, yaitu 1. Bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. 2. Dengan bebas menggabungkan kata-kata tetap tidak menyimpang dari inti. 3. Urutan gagasannya tidak perlu dipertahankan. 4. Merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Kemudian ada resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atau suatu bacaan. Resensi banyak dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Dan rangkuman. Rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan membuat unsur utama dalam bacaan. Rangkuman materi sangat diperlukan ketika kamu ingin mempelajari semua materi secara menyeluruh. Rangkuman materi akan mempermudah dalam membuat peta konsep materi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam merangkum. Rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari tulisan asli. Perangkum dapat menghilangkan contoh ilustrasi, keterangan, atau penjelasan. Panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Kemudian perangkum tidak boleh berubah sistematika atau urutan gagasan. Kemudian perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas oleh penulis. Kemudian ada lagi sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari 2 atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru sehingga sesuai dengan kebutuhan penulis. Untuk dapat menulis sintesis, kita perlu menguasai teknik menyusun kutipan dan daftar acuan. Kutipan-kutipan yang penting yang relevan dengan apa yang akan ditulis dikumpulkan dan diulas. Dengan demikian, sintesis merupakan kesimpulan penulis atau pemahamannya terdapat beberapa bacaan. Cara menyintesis bacaan. Tetapkan, yaitu 1. Tetapkan tesis atau topik yang hendak ditulis. 2. Bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama guna keperluan tulisan Anda. 3. Lihatlah hubungan antar bacaan. 4. Amatilah perbedaan dan persamaan antara sumber-sumber itu. 5. Pilihlah bagian yang akan dikutip lalu disebutkan. 6. Jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Kemudian ada juga abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau berkisar 150 sampai 400 kata.
Abstrak dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. Kemudian ini adalah cara menyusun abstrak. Jika merupakan hasil penelitian, abstrak memuat 1. Latar belakang dan tujuan penelitian, 2. Kajian atau tujuan literatur, 3. Bahan dan metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, 5. Simpulan dan saran. Jika bukan hasil penelitian, melainkan hasil pemikiran kritis terhadap suatu masalah atau fenomena, abstrak membuat 1. Pendahuluan dan tujuan, 2. Isi yang terdiri atas subjudul, 3. Penutup. Simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Simpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, simpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Cara menentukan kesimpulan. Ada 3 teknik dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, ada teknik generalisasi, 2. Ada teknik analogi, 3. Ada teknik sebab akibat. Kemudian ada tips membuat kesimpulan. 1. Kesimpulan bukan merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukannya. 2. Kesimpulan yang telah dituliskan di bab akhir karya tulisannya tidak dijelaskan maupun dibuktikan di dalam penelitiannya. 3. Bertele-tele. Kemudian ada juga sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra yang lainnya atau karangan. Ciri-ciri